Pemirsa, kebanyakan karyawan tidak memiliki dana yang cukup di saat usia pensiun. Padahal banyak juga perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban pesangon bagi karyawannya. Lalu harus bagaimana? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Karyadi Pranoto, Head of Employee Benefits Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Karyadi. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Karyadi, ini kalau karyawan tidak punya dana pensiun, perusahaan pun tidak dapat membayar kewajiban pesangon mereka. Bagaimana ini Pak? Nah sebetulnya pemerintah mengatur dalam Undang-Undang 13/2003 di mana setiap perusahaan wajib untuk menyediakan pesangon ya, pada saat karyawan itu memasuki usia pensiun. Ya. Pesangon ini memang jumlahnya bervariasi tergantung berapa lama masa kerja seseorang. Bisa besar, bisa kecil. Ya. Oleh karena itu biasanya perusahaan sangat bijak untuk melakukan pencadangan dari saat ini untuk mencadangkan dananya bagi pembayaran pesangonnya karyawan. Tidak hanya dibukukan saja, karena banyak perusahaan juga hanya dibukukan saja, tetapi uangnya tidak dikeluarkan. Oke, nah kalau perusahaan pada akhirnya tidak mampu membayar pesangon, lalu bagaimana Pak? Karyawan harus bagaimana? Ya, tentunya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh perusahaan. Pertama kali adalah kewajiban yang mesti dipenuhi adalah hutang kepada negara dalam bentuk pajak mungkin ya. Itu yang harus nomor satu dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Beberapa hal lain termasuk adalah hutang pada employee ya. Beberapa perusahaan pada saat dia tutup dan dia tidak mampu untuk membayar pesangon, yang dilakukan adalah mereka terpaksa menjual aset yang dimiliki. Contohnya jual pabrik, besi-besinya dijual untuk bayar pesangon karyawan. Ini kan sangat ironis ya. Sementara harusnya kan karyawan diperlakukan sebagai satu aset yang mesti dihargai pada saat mereka selesai masa kerjanya. Ada tidak sih Pak barangkali program untuk mengantisipasi barangkali supaya perusahaan tidak pada akhirnya liquid atau bangkrut seperti itu sehingga tetap dapat membayarkan pesangon kepada karyawannya? Saat ini ada beberapa insurance, ada beberapa provider yang bisa membantu perusahaan dalam mengelola pencadangan dana pesangon bagi karyawan. Jadi perusahaan bisa merencanakan dari saat ini berapa yang harus dicadangkan perusahaan sehingga nanti pada saat ada karyawan pensiun, perusahaan sudah tidak pusing lagi mengeluarkan uang dari cash flow-nya perusahaan, tetapi dia tinggal ambil dari tabungan ini untuk bayarkan pesangonnya karyawan. Itu berbeda dengan dana pensiun atau bagaimana? Ya. Dana pensiun atau biasa di Indonesia dikenal dengan DPLK gitu ya, atau DPPK gitu ya, itu bisa menjadi bagian dari pesangon. Ya, jadi sebagian dananya bisa ambil dari DPLK atau DPPK, tapi sebagian lagi bisa diambil dari program yang dikhususkan untuk melakukan pencadangan pesangon ini. Saat ini kan banyak potongan Pak, ada buat jam sostek, dana pensiun. Nah saat kita nantinya misalkan ini dana saat pensiun, kita mendapatkan pesangon, jam sostek dan juga dana pensiun kita atau bagaimana biasanya? Jadi gini, jam sostek adalah satu kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh si pengusaha. Sehingga pada saat nanti karyawan masuk pensiun, ya, jam sostek ini bukan merupakan bagian dari pesangon. Jadi jam sostek sendiri, pesangon juga sendiri. Jadi karyawan dapat double. Bahkan kalau ada uang koperasi, biasanya termasuk uang koperasi tuh. Bukan koperasi kayak gitu kan contohnya. Oke, tapi pastinya juga ada kebijakan perusahaan masing-masing ya Pak, yang harus kita lihat dari awal. Begitu ya, Pak? Minimal adalah sesuai dengan Undang-Undang 13/2003 dalam kita memberikan pesangon kepada karyawan. Nah, ini bagi karyawan, kalau mendapat pesangon, kita harus apa ya kita lakukan? Apakah harus kadang-kadang nih Pak ya, dapat uang pensiun, uang pesangon, padahal sebetulnya usia pensiun kita masih cukup lama. Akhirnya dihabiskan begitu saja. Intinya bagaimana? Banyak karyawan yang biasanya pada saat masuk pensiun dapat uang pesangon, dia pikir dapat uang banyak yang berlimpah ya. Padahal yang harus diantisipasi adalah biasanya pada saat usia pensiun biaya kesehatan kita ikut meningkat. Itu yang mesti diantisipasi. Sangat bijak bahwa pada saat pensiun kita keluarkan sesuai dengan yang harus kita keluarkan, jangan berlebihan lah. Ya, kalau kita hidup sederhana yang lebih baik pada saat pensiun. Baik, Pak Karyadi, terima kasih atas informasinya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.